Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin menunjukkan hasil kerja kelompok kami tentang pipa Venturi sederhana. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Stella Nanda. Nama saya Siva Alia Jasmine. Nama saya Niktut Mawar. Nama saya Rio Naufal Nur Aditya Perdana dan juga Muhammad Irfan Perdana. Jadi di sini kami akan melakukan praktikum pipa Venturi. Yang pertama, masukkan air ke dalam salah satu ujung selang. Yang kedua, masukkan ujung selang kembali ke dalam bak. Lalu yang ketiga, tandai ketinggian awal pada air di selang menggunakan spidol seperti pada selang. Lalu yang keempat, berikan tekanan fluida berupa angin dari vacuum cleaner. Di sini akan terlihat ketinggian air di dalam selang akan naik. Bisa dilihat perubahan ketinggian air pada selang yaitu 1 cm. Jadi tujuan alat ini dibuat yang pertama yaitu untuk mengetahui cara pembuatan dan cara kerja miniatur pipa Venturi. Yang kedua, menganalisis konsep tentang hukum Bernoulli. Hukum Bernoulli itu sendiri merupakan semakin besar tinggi permukaan, semakin besar kecepatan aliran fluida. Yang ketiga, untuk menguji daya keterampilan siswa. Pipa Venturi adalah alat pengukur laju aliran suatu fluida, misalkan udara yang mengalir tiap detik dalam sebuah pipa. Pipa Venturi itu sendiri merupakan sebuah pipa yang memiliki penampang bagian tengahnya lebih sempit dan detakan mendatar dengan dilengkapi pipa pengendali untuk mengetahui permukaan air yang ada, sehingga besar tekanannya dapat diperhitungkan. Penerapan asas Bernoulli. Dalam pipa Venturi ini, luas penampang atau diameter pipa pada bagian tepi memiliki penampang yang lebih besar daripada bagian tengahnya. Zat cair dialirkan melalui pipa penampang yang lebih besar, lalu akan mengalir melalui pipa yang lebih kecil. Dengan demikian, mengalami perubahan kecepatan. Apabila kecepatan aliran melalui pipa lebih besar adalah V1, dan kecepatan alirannya melalui pipa kecil adalah V2, maka kecepatan yang lewat pipa kecil akan memiliki laju yang lebih besar. V2 lebih besar daripada V1. Dengan demikian juga, tekanan pada bagian pipa lebih sempit akan menjadi lebih kecil daripada pipa yang bagiannya lebih luas. Ini dikenal dengan julukan efek Venturi, bahwa jika laju aliran fluida tinggi, maka tekanan fluida menjadi kecil. Demikian pula sebaliknya, jika laju aliran fluida rendah, maka tekanan fluida menjadi besar. Lalu jenis-jenis pipa Venturi. Ada 2 jenis Venturimeter, yaitu Venturimeter menggunakan manometer atau selang U dan menghadap ke bawah, dan Venturimeter tanpa manometer, selang vertikal. Perbedaannya terletak pada bentuk selangnya. Yang kami gunakan di sini adalah Venturimeter menggunakan manometer. Bisa dilihat rumus Venturimeter dengan manometer. Di dalam rumusnya ini terdapat hukum Bernoulli, persamaan kontinuitas, dan tekanan hidrostatis. Sehingga apabila disubstitusikan ke persamaan awal menjadi V1 dan V2. V1-nya bisa dilihat di sana dan V2-nya juga. Di sampingnya ada gambar Venturimeter menggunakan manometer.
Selanjutnya, rumus venturimeter tanpa manometer. Di sini juga sama dengan sebelumnya, terdapat hukum Bernoulli, persamaan kontinuitas, dan tekanan hidrostatis. Didapatkanlah V1 dan V2-nya. Di sampingnya ada gambar venturimeter tanpa manometer atau selang vertikal. Lalu di bawahnya ada keterangannya. Selanjutnya ada data pengamatan dari praktek kami. Di sini ada data pengamatan dari praktek kami pada percobaan air dan minyak. Di sini kami mencari ketinggian, luas penampang, dan kecepatannya. Ketinggian air 2 cm, ketinggian minyak 2,5 cm. Lalu luas penampangnya. Luas penampang di sini sama karena kami menggunakan pipa yang sama. Jadi ukurannya sama. A1-nya 3,8 cm persegi, A2-nya 2 cm persegi. Lalu kecepatannya V1 sama dengan 11,294 meter per sekon, V2-nya 21,459 meter per sekon. Lalu pada minyak V1-nya 11,292 meter per sekon, lalu V2-nya 21,455 meter per sekon. Selanjutnya ada analisa data. Analisa data akan dijelaskan oleh Rio Naufal. Nama saya Rio Naufal Nur Aditya Perdana, ingin menjelaskan tentang pertanyaan-pertanyaan tentang pipa venturi. Nah, bagaimana bentuk rumus persamaan Bernoulli yang digunakan? Nah, ini menggunakan dua rumus karena memakai manometer, yaitu P sama dengan akar dari 2GH dalam kurung rho aksen dikurangi rho per rho dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurang 1. Kemudian V2-nya atau penampang yang lebih kecil itu adalah akar dari 2GH dalam kurung rho aksen dikurangi rho per rho dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung A2 kurang A1 kuadrat. Kemudian soal selanjutnya yaitu adalah mengapa kecepatan V1 dan V2 menjadi berbeda? Dikarenakan perbedaan luas penampang dari pipa V1 dan pipa V2 tersebut. Dikarenakan semakin kecil luas penampangnya, maka akan semakin cepat juga air yang mengalir dalam pipa tersebut. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu adalah faktor apa saja yang memengaruhi kecepatan aliran fluida pada pipa venturi, yaitu adalah luas penampangnya, kemudian tekanan, percepatan gravitasi, lalu bahan uji coba atau variabel rho-nya. Kemudian tentang analisa data akan dijelaskan video setelah ini. Saya ingin menghitung data percobaan dari penelitian kami yaitu tentang pipa venturi. Di sini diketahui luas penampang pertama yaitu 3,8 cm kuadrat dan luas penampang keduanya yaitu 2 cm kuadrat. Nah, di sini diketahuinya rho air yaitu 1000 kg per meter kubik, rho minyak yaitu 800 kg per meter kubik, rho udara yaitu 1/2 kg meter kubik. Kemudian luas penampang pertama tadi 3,8 cm kuadrat dijadikan meter kuadrat yaitu 0,00038. Kemudian luas penampang kedua yaitu 2 cm kuadrat dijadikan meter kuadrat. Kemudian gravitasi yaitu 10 meter per second kuadrat. Kemudian kami melakukan dua percobaan yaitu air dan minyak yang menghasilkan perbedaan tingginya yaitu 2 cm dan 2,5 cm dalam minyak. Yang ditanyakan adalah kecepatan penampang 1 yaitu V1 dan juga kecepatan penampang 2 V2 dalam pipa venturi. Ini adalah perhitungan dari percobaan air. Rumus yang digunakan untuk menghitung dalam pipa penampang yang lebih besar yaitu adalah V sama dengan akar dari 2GH dalam kurung rho aksen kurangi rho per rho dalam kurung A1 per A2 kuadrat dikurangi 1. Kemudian dimasukkan dalam data dari kami yaitu akar dari 2 kali 10
kali 0,02 dalam kurung 1000 dikurang 1,2 per 1,2 dalam kurung 0,00038 per 0,0002 kuadrat dikurangi 1. Kemudian mendapatkan hasil yaitu 11,294 meter per second. Kemudian ini adalah kecepatan dari luas penampang yang lebih kecil, yaitu luas penampang 2, dengan rumus yaitu akar dari 2GH dalam kurung rho aksen dikurangi rho per rho dalam kurung 1 dikurang penampang 2 A2 per A1 kuadrat. Lalu dimasukkan data dari percobaan yang air tadi, akar 2 kali 10 kali 0,02 dalam kurung 1000 dikurangi 1,2 per 1,2 dalam kurung 1 dikurangi dalam kurung 0,002 per 0,00038 kuadrat, menghasilkan kecepatan yaitu 21,459 meter per second. Lalu saya ingin menjelaskan tentang data percobaan dari minyak. Sama dengan rumus tadi yang yaitu dengan V1 seperti ini, kemudian dimasukkan yaitu V1 sama dengan akar dari 2 kali 10 dikali 0,025 dalam kurung 800 dikurang 1,2 per 1,2 dalam kurung 0,00038 per 0,0002 dalam kuadrat dikurangi 1. Hasilnya yaitu 11,292 meter per second. Lalu menghitung dari kecepatan dari penampang yang lebih kecil yaitu penampang 2 dengan rumus yang sama seperti tadi. Lalu dimasukkan data dari percobaan minyak tadi yaitu V2 sama dengan akar dari 2 kali 10 dikali 0,025 dalam kurung 800 kurang 1,2 per 1,2 dalam kurung 1 dikurang dalam kurung 0,0002 per 0,00038 kuadrat, menghasilkan kecepatan yaitu 21,455 meter per second. Nah, ini dibuat kesimpulan yaitu bahwa semakin kecil luas penampang pipa tersebut, maka akan semakin cepat kecepatan yang mengalir dalam pipa tersebut. Baiklah, nama saya Siva Jasmine dan saya akan memberikan kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya ialah pipa Venturi merupakan sebuah pipa yang memiliki luas penampang antara sebelah kiri dan kanan yang berbeda, dilengkapi dengan selang transparan untuk mengetahui ketinggian air yang ada sehingga besarnya tekanan dapat diukur dengan penggaris. Nah, dari hasil praktek juga dapat disimpulkan, semakin besar luas penampang maka kecepatan aliran air semakin lambat. Kemudian sebaliknya, apabila semakin kecil luas penampangannya maka percepatan air semakin cepat. Nah, berdasarkan persamaan Bernoulli dapat diuraikan sebagai berikut, yaitu 1. Hubungan antara kecepatan aliran dengan percepatan ketinggian adalah jadi semakin besar tinggi permukaan, semakin besar kecepatan aliran fluida. Nah, nomor 2, faktor-faktor yang memengaruhi kecepatan aliran fluida pada pipa Venturi adalah luas permukaan pipa, tekanan, percepatan gravitasi, dan selisih tinggi permukaan. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.